di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang. Bukades Sari menjalani hari-harinya dalam kesendirian. Suaminya yang dulu menjadi penopang hidupnya telah tiada setahun lalu, meninggalkan ruang kosong yang begitu dalam di hatinya. Waktu berlalu, tapi rasa kesepian itu tak kunjung menghilang. Setiap hari, Sari sibuk dengan pekerjaan sebagai kepala desa. Ia harus mengurus berbagai urusan warga, memimpin rapat, dan memastikan segala kebutuhan desa. Namun, ketika malam menjelang, dan lampu-lampu kantor serta rumah dinasnya padam, ruang hampa itu mulai menyeruak. Sari duduk termenung di ruang tamu rumah dinasnya yang sunyi. Suara jangkrik yang riuh memenuhi udara malam, menambah rasa sepi yang merayap di dadanya. Ia menatap jendela besar yang menghadap ke halaman belakang, di mana rembulan purnama menggantung tinggi, menebarkan cahaya lembut yang menerpa dedaunan. Pikiran Sari terbang jauh ke masa lalu, ke saat-saat bahagia bersama suaminya. Senyuman dan tawa mereka masih terasa di telinganya. Namun kini tinggal kenangan yang membuat hatinya perih. Ia bertanya-tanya, bagaimana cara mengisi kekosongan ini? Malam itu, tanpa pikir panjang, Sari memutuskan untuk keluar rumah. Ia mengambil jaket tipis dan berjalan menyusuri jalanan desa yang lengang. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, membawakan aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Di bawah cahaya rembulan, desa tampak begitu berbeda. Tenang dan damai, namun juga sunyi dan sepi. Sari melangkah lebih jauh ke arah pinggir desa, melewati warung-warung kecil yang sudah tutup, dan rama-rama yang gelap. Saat melewati sebuah jalan, setapak kecil yang dipenuhi pepohonan jati, ia melihat sosok seorang pemuda sedang duduk di bawah pohon, memainkan sape alat musik tradisional yang lembut suaranya. Pemuda itu mengenakan pakaian sederhana, kaos lusuh, dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Wajahnya teduh dengan senyum kecil yang tersirat di bibirnya, sementara jari-jarinya dengan lincah menggesek senar sape itu. Sari merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Ada kedamaian yang terpancar dari sosoknya, sesuatu yang mampu menyentuh hatinya yang gundah. Tanpa sadar, langkahnya terhenti, dan ia duduk di sebuah batu besar tak jauh dari sana. Pemuda itu mengangkat kepala, menatap Sari dengan mata yang ramah, dan sedikit terkejut. "Ibu kepala desa, apa yang membuat ibu keluar malam sendirian?" tanyanya dengan suara lembut. Sari tersenyum tipis. "Aku merasa kesepian, dan ingin menikmati malam yang tenang." Pemuda itu mengangguk mengerti. "Kalau begitu, bolehkah aku menemani ibu? Lagu sape ini kadang bisa mengusir sepi." Sari mengangguk pelan. Malam itu, di bawah rembulan dan suara sape yang merdu, dua insan yang berasal dari dunia berbeda mulai menemukan kedekatan yang tak terduga. Mereka berbincang tentang banyak hal tentang desa, mimpi, dan rasa rindu yang tak terucapkan. Sari merasa hatinya sedikit terobati oleh kehadiran pemuda itu, yang bukan hanya memainkan musik, tapi juga membawa kehangatan dalam setiap kata yang diucapkannya. Pemuda itu bernama Raffi, seorang pemuda desa yang hidup sederhana, bekerja sebagai buruh tani dan kadang membantu warga dengan pekerjaan serabutan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, matanya penuh semangat dan harapan. Seiring malam semakin larut, Sari tahu bahwa ia telah menemukan teman yang dapat mengisi kesepiannya. Meskipun hubungan mereka masih terlarang dan penuh risiko, namun untuk saat ini, ia ingin menikmati kehangatan dan perhatian yang jarang ia dapatkan sejak kepergian suaminya. Sejak malam itu, mereka mulai bertemu diam-diam. Setiap kali Sari merasa hampa dan sunyi, dalam bisik angin malam dan denting senar sape, kisah baru pun perlahan terjalin, membawa harapan sekaligus tantangan yang belum pernah Sari bayangkan sebelumnya. Seiring waktu, pertemuan rahasia di bawah cahaya rembulan itu semakin sering terjadi. Bukades Sari dan Raffi, pemuda desa yang sederhana, mulai menjalin hubungan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Setiap malam yang sunyi menjadi saksi bisu bagi mereka berdua untuk berbagi cerita, tawa, dan luka yang tersembunyi di dalam hati masing-masing. Malam itu, seperti biasa, Sari mengenakan kerudung hitam dan jaket panjang yang menutupi tubuhnya agar tidak terlalu mencolok saat keluar rumah. Ia berjalan pelan menuju tempat biasa mereka bertemu, sebuah gubuk kecil di pinggir sawah yang jarang dilewati orang. Di sana, Raffi sudah menunggu dengan sape kesayangannya. Tersenyum ramah saat melihat kedatangan Sari. "Aku sudah menunggumu," ujar Raffi sambil memainkan beberapa nada lembut, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Sari duduk di sampingnya, menghirup aroma tanah basah dan rerumputan yang terbawa angin malam. "Aku juga rindu, Raffi. Kesepian itu makin berat kalau aku harus menghadapi semuanya sendiri." Raffi menatapnya dalam-dalam. "Kita memang berasal dari dunia yang berbeda, Bukades.
tapi hati kita sama-sama butuh teman. Aku tak pernah menyangka bisa dekat dengan ibu. Sari menghela napas panjang. Aku pun begitu. Tapi, aku tahu, hubungan ini tak bisa terus-terusan seperti ini. Aku kepala desa. Aku punya tanggung jawab besar. Kalau sampai diketahui orang, bisa-bisa reputasiku hancur. Raffi menggenggam tangan Sari erat. Aku juga sadar risikonya, tapi aku akan tetap di sini, menemani ibu. Kita jalani saja hari demi hari. Malam-malam mereka diisi dengan cerita tentang masa lalu dan harapan masa depan. Sari bercerita tentang kesedihan kehilangan suami dan betapa beratnya memimpin desa sendirian. Raffi membagi pengalamannya hidup dalam kemiskinan, perjuangannya membantu orang tua, dan mimpinya untuk hidup lebih baik. Pertemuan mereka yang semula hanya untuk mengusir kesepian, kini berubah menjadi ikatan yang kuat dan tak bisa dipisahkan. Raffi mulai sering membantu Sari mengurus urusan desa di balik layar, menjadi tangan kanan yang tak terlihat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di desa, mulai muncul bisik-bisik tentang pertemuan malam Mulambu Kades yang tidak biasa. Piber up, warga mulai mencurigai, ada yang menebak dan menggosipkan hal-hal yang belum tentu benar. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di gubuk kecil itu, Sari mengeluh. Aku takut, Raffi, kalau rahasia kita terbongkar, aku bisa kehilangan segalanya. Jabatan, kehormatan, bahkan kepercayaan warga. Raffi mengusap lembut wajah Sari yang mulai basah oleh air mata. Aku juga takut, tapi aku tak mau kehilangan ibu. Kita harus kuat, apapun yang terjadi. Sari menatap mata Raffi yang penuh ketulusan. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan kebahagiaan yang murni. Meski dibalut dengan ketakutan, namun, kedekatan mereka yang semakin dalam, membuat hati Sari mulai berubah. Rasa sayang dan cinta yang tak pernah ia bayangkan tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar, ia telah jatuh cinta pada Raffi, pemuda miskin yang selama ini dianggap sebelah mata oleh banyak orang di desa. Suatu malam, setelah hujan reda, mereka duduk berdua sambil menatap langit yang mulai cerah. Raffi menggenggam tangan Sari dan berkata dengan suara pelan, "Aku ingin jujur, Bu Kades, aku tak hanya ingin menemani ibu karena kasihan. Aku cinta sama ibu." Sari terdiam sesaat, hatinya berdegup kencang. Ia tahu perasaan itu juga tumbuh dalam dirinya. "Aku juga cinta padamu, Raffi." Mereka berdua tertawa kecil. Merasa lega telah saling mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Namun, bahagia itu tak lama. Raffi menyadari bahwa status mereka yang berbeda dan pandangan masyarakat desa bisa menjadi jurang besar yang memisahkan mereka. Dia takut jika cintanya itu malah membawa bencana bagi Sari. Di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, Sari juga mulai merasakan gejolak lain dalam tubuhnya yang selama ini ia abaikan. Ia merasa sering mual, lelah, dan ada perubahan yang tidak biasa. Rasa takut mulai muncul, karena ia sadar apa yang terjadi mungkin lebih serius dari sekadar hubungan terlarang. Malam-malam, rahasia mereka kini diselimuti oleh ketegangan dan kekhawatiran yang semakin nyata. Sari dan Raffi sadar, mereka sedang berdiri di ambang sebuah keputusan besar yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berikutnya, Sari mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Tubuhnya yang dulu kuat dan bertenaga, kini sering merasa lelah dan mudah tersinggung. Mual yang datang di pagi hari semakin sering menghampiri, membuatnya kesulitan menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Namun, Sari memilih untuk menyimpan semua itu sendiri. Ia takut memberitahu siapapun, apalagi Raffi, karena ia belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Setiap malam, ia memandang perutnya yang mulai sedikit membuncit dengan perasaan campur aduk antara bahagia, takut, dan bingung. Raffi yang mulai curiga, bertanya perlahan, "Ibu, apakah ibu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Apakah ada yang ingin ibu ceritakan?" Sari mengalihkan pandangannya, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Raffi, hanya lelah saja karena banyak kerjaan." Tapi Raffi tidak mudah percaya. Ia terus mengamati perubahan Sari, mencoba mencari cara untuk meyakinkan agar Sari mau terbuka. Suatu malam, ketika mereka bertemu di tempat rahasia mereka, Sari akhirnya menyerah dan mengaku, "Raffi, aku mungkin sedang hamil." Wajah Raffi berubah menjadi serius dan penuh perhatian. Ia menggenggam tangan Sari erat. "Kita harus periksa ke dokter. Aku akan menemani ibu." Namun, Sari tahu bahwa pergi ke dokter di desa kecil ini bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang mengenalnya, dan rahasia ini bisa terbongkar kapan saja. Ia takut akan gosip yang akan menghancurkan reputasinya dan membuat hidupnya semakin sulit. Meski demikian, Raffi dengan sabar meyakinkan, "Kita harus tahu pasti. Ini bukan hanya soal kita, tapi juga masa depan bayi dan desa ini."
Dengan hati yang berat, Sari akhirnya setuju. Mereka berdua pergi ke klinik kecil di desa tetangga, menyamar agar tidak dikenal. Setelah pemeriksaan singkat, dokter mengonfirmasi bahwa Sari memang sedang hamil. Kabar ini semakin mempertegas hubungan mereka, namun sekaligus menimbulkan beban yang besar. Sari mulai merasa tertekan oleh tanggung jawab yang kini harus ia emban sebagai kepala desa, calon ibu, dan wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang. Dalam beberapa minggu berikutnya, gosip mulai beredar di desa. Warga desa yang sebelumnya hanya mendengar bisik-bisik kini mulai percaya ada sesuatu yang salah dengan Bukades. Beberapa tetangga yang tidak menyukai Sari menyebarkan cerita yang tidak benar tentang dirinya. Sari berusaha menutup rapat mulut warga dengan kinerja dan perhatian yang ia berikan kepada desa. Namun tekanan dari luar semakin berat. Teman-teman dan kerabat mulai menunjukkan sikap dingin. Bahkan beberapa staf kantor desa mulai bersikap berbeda. Raffi juga merasakan tekanan yang sama. Ia yang dulu dikenal sebagai pemuda yang sopan dan pekerja keras kini mulai dijauhi oleh tetangga dan teman-temannya. Mereka menudingnya sebagai lelaki tak bermoral yang hanya memanfaatkan Bukades. Sari sering menangis dalam kesunyian malamnya, merasakan dunia yang perlahan runtuh di sekelilingnya. Tapi ia mencoba tegar, demi bayi yang ada di dalam rahimnya, dan demi Raffi yang selalu setia mendampinginya. Suatu sore, saat sedang duduk di beranda rumah dinas, Sari menerima pesan dari salah satu kerabat dekatnya yang penuh ancaman dan ultimatum. Pesan itu memperingatkan agar Sari segera mengakhiri hubungan dengan Raffi dan menjaga nama baik keluarga besar mereka. Hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan menentukan bukan hanya masa depannya, tapi juga masa depan desa yang ia pimpin. Di balik semua kesedihan dan ketakutan, Sari dan Raffi mulai merencanakan bagaimana mereka akan menghadapi badai yang semakin mendekata. Apakah mereka akan berani menghadapi dunia dan mengakui kebenaran, atau harus tetap menyimpan rahasia yang berpotensi menghancurkan hidup mereka? Seiring kehamilan Bukades, Sari mulai terlihat jelas. Bisik-bisik di desa berubah menjadi omongan keras dan tuduhan tanpa ampun. Warga yang dulu hanya berbisik kini mulai terang-terangan, menuduh dan menghakimi di beli desa. Suasana rapat yang biasanya penuh hormat, kini menjadi penuh ketegangan. Beberapa anggota desa yang merasa kecewa, mulai mempertanyakan kapasitas Sari sebagai pemimpin. Bagaimana kita bisa percaya dengan seorang kepala desa yang menjalani hubungan terlarang seperti ini? Ujar seorang lelaki parubaya dengan nada sinis. Sari mencoba menjawab dengan tenang, saya tetap kepala desa yang sama. Saya akan menjalankan tugas saya dengan baik untuk kepentingan desa. Namun, suara-suara protes makin keras dan beberapa anggota mulai meninggalkan ruangan. Tidak setuju dengan kepemimpinannya. Kabar ini pun sampai ke telinga keluarga Sari, sang adik, yang selama ini sangat mendukung, mulai menunjukkan sikap dingin dan menuntut agar kakaknya segera memperbaiki nama. Baik, Kak, kau harus pikirkan nama baik keluarga. Ini bukan cuma soal ibu, tapi masa depan kita semua, katanya dengan nada tegas. Di tengah tekanan yang semakin berat, Raffi mengalami hal yang sama di lingkungan sekitarnya. Teman-temannya mulai menghindarinya, bahkan ada yang terang-terangan mengejek dan menghina. Suatu malam, Raffi pulang ke rumah dengan wajah penuh luka dan bengkak. Ia diserang oleh beberapa pemuda yang tidak setuju dengan hubungannya bersama Bukades. Sari mendengar kabar itu dan hatinya hancur. Ia merasa bersalah karena telah menyeret Raffi ke dalam masalah ini. Namun, ia juga semakin sadar bahwa dunia mereka kini penuh bahaya dan ancaman nyata. Keduanya semakin sering menerima surat-surat ancaman yang berisi peringatan agar hubungan mereka segera diakhiri. Surat-surat itu diselipkan secara rahasia di pintu rumah dan meja kerja Sari. Pada suatu malam, ketika Sari sedang sendirian di rumah dinas, sebuah suara keras terdengar dari halaman. Ia melihat bayangan beberapa orang tak dikenal yang mencoba masuk ke dalam halaman. Sari langsung mengunci pintu dan menghubungi Raffi. Raffi datang dengan cepat, membawa beberapa temannya yang setia. Mereka berjaga sepanjang malam, memastikan keamanan. Sari, ancaman fisik ini membuat mereka sadar bahwa situasi sudah tidak bisa dianggap enteng. Keluarga Sari pun mulai terpecah. Ada yang mendukung dan ada yang merasa malu, serta ingin menjauhkan Sari dari keramaian desa. Sang ibu yang dulu menjadi tempat berlindung, kini berubah sikap dan menuntut agar Sari mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan kepala desa demi kebaikan bersama. Sari berdiri di persimpangan hidup yang sulit. Ia harus memilih antara mempertahankan posisinya dan menghadapi segala resiko, atau mundur dan menyerah pada tekanan sosial yang semakin menyesakan. Di tengah semua itu,
Raffi tetap setia mendampingi. Ia berjanji akan melindungi Sari dan bayi yang dikandungnya, walau harus melawan seluruh dunia sekalipun. Namun, ancaman bukan hanya datang dari warga desa. Ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan Sari demi merebut kekuasaan di desa. Mereka mulai merancang strategi licik yang akan memperparah situasi dan membuat Sari semakin terpojok. Tekanan sosial dan ancaman nyata ini menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Sari dan Raffi sadar bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk cinta dan keluarga kecil mereka, tapi juga untuk mempertahankan martabat dan masa depan desa yang mereka cintai. Di tengah tekanan sosial yang semakin berat dan ancaman yang datang bertubi-tubi, Bukadesari mencari kekuatan dari orang-orang terdekatnya. Ia percaya bahwa keluarganya, staf desa, dan beberapa sahabat dekatnya masih bisa menjadi benteng pertahanan. Di masa sulit ini, namun, harapannya itu perlahan pupus ketika kenyataan pahit mulai terungkap. Suatu sore, ketika Sari sedang mengurusi administrasi di kantor desa, ia menerima kabar mengejutkan dari salah satu stafnya yang sangat dipercaya. "Pak Haris, Ibu, aku rasa Ibu harus tahu. Ada yang telah membocorkan rahasia Ibu ke musuh-musuh politik," katanya dengan nada hati-hati. Sari terkejut dan merasa sangat kecewa. "Siapa yang melakukan ini, Pak Haris? Apakah ada orang di sekitar kita yang ingin menjatuhkan aku?" "Pak," Haris menggeleng. "Aku tidak yakin siapa, Bu. Tapi aku mencurigai seseorang yang selama ini sangat dekat dengan Ibu. Mereka menggunakan informasi itu untuk keuntungan pribadi." Perasaan tidak percaya dan sakit hati melanda Sari. Ia mulai memeriksa kembali setiap orang yang selama ini berada di lingkarannya. Kecurigaannya tertuju pada beberapa orang yang tampak terlalu akrab dan memiliki motif tersembunyi. Tak lama kemudian, bukti demi bukti mulai muncul. Surat-surat rahasia pesen-pesen elektronik yang berisi kebohongan dan fitnah tersebar dengan cepat di desa. Semua itu berawal dari orang yang paling dipercaya Sari. Bahkan seseorang yang dulu dianggap seperti keluarga sendiri, salah satu sahabat dekat Sari, Desi, yang selama ini selalu ada di sampingnya, ternyata dayam-dayam bersekongkol dengan lawan politik Sari. Desi memberikan informasi tentang jadwal pertemuan rahasia dan kondisi kehamilan Sari kepada masu-masu yang ingin menjatuhkan karier dan reputasinya. Sari merasa dikhianati sampai ke akar hati. "Bagaimana bisa kau melakukan ini, Desi? Setelah semua yang kita lalui bersama?" Desi hanya menunduk, tidak berani menatap mata Sari. "Maaf, Sari. Aku punya alasan. Aku tidak ingin melihat Ibu hancur dan membawa desa ini ke jurang kehancuran. Aku percaya, dengan mengorbankan Ibu, semuanya bisa diselamatkan. Namun, bagi Sari, pengkhianatan itu tak bisa dimaafkan begitu saja." Ia merasa semakin terisolasi, sendirian melawan musuh yang tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam lingkaran terdekatnya. Raffi pun merasakan dampaknya. Ia yang selama ini setia dan berjuang bersama Sari, mulai meragukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Ketegangan di antara mereka mulai muncul, karena tekanan yang luar biasa membuat emosi mudah meledak. Pada saat yang sama, musuh-musuh Sari semakin agresif, memanfaatkan informasi yang bocor. Mereka menyerang dengan berbagai cara, dari fitnah hingga serangan fisik yang terencana. Sari dan Raffi pun harus lebih berhati-hati setiap kali keluar rumah atau menghadiri acara desa. Meski begitu, di balik pengkhianatan dan pengkhianatan, Sari tetap bertekad untuk bertahan. Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depan anak yang dikandungnya dan warga desa yang mempercayainya. Malam-malamnya kini diwarnai dengan waspada dan strategi. Ia harus memikirkan langkah-langkah yang bisa mengembalikan kepercayaan warga dan membongkar dalang di balik semua masalah ini. Namun, pengkhianatan dari orang terdekat ini adalah pukulan terberat yang pernah ia rasakan. Ia harus berjuang bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan rasa sakit hati yang mendalam dari pengkhianatan yang menghancurkan. Kepercayaan, desa yang dulu penuh ketenangan, kini berubah menjadi medan pertempuran opini dan prasangka. Kabar tentang kehamilan Bukadesari dan hubungannya dengan Raffi sudah menjadi rahasia umum, dan warga desa menuntut jawaban yang jelas. Suatu hari, di balai desa yang dipenuhi warga, diadakan pertemuan besar yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang merasa perlu mengusut kebenaran. Udara penuh ketegangan, raut wajah warga terlihat beragam, mulai dari penasaran, marah, hingga sedih. Sari melangkah dengan langkah mantap, meski dadanya berdegup kencang. Ia tahu bahwa hari ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari lagi. Dengan suara tenang namun tegas, ia membuka pembicaraan. "Terima kasih sudah hadir. Aku mengerti kalian semua ingin tahu kebenaran." Sejenak hening menyelimuti ruangan. Sari melanjutkan,
Aku memang sedang hamil, dan ayah dari anakku adalah Raffi, pemuda desa yang kalian kenal. Aku sadar hubungan kami mungkin mengejutkan banyak pihak, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku bertanggung jawab atas keputusan ini. Beberapa warga saling berpandangan, ada yang mengangguk, tapi tak sedikit yang mengernyitkan dahi. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata dengan nada keras, "Bagaimana mungkin seorang kepala desa melakukan hal seperti ini? Bukankah ibu seharusnya menjadi panutan bagi kami?" Sari tidak mengelak. "Aku manusia, bukan malaikat. Aku membuat kesalahan, tapi aku juga berusaha untuk memperbaikinya dan tetap melayani desa ini dengan sepenuh hati." Ketika suasana mulai memanas, tiba-tiba pintu balai desa terbuka dan Raffi masuk. Semua mata tertuju padanya. Dengan wajah serius dan penuh keberanian, ia melangkah ke depan. "Izinkan aku bicara," ujar Raffi. "Aku menerima segala konsekuensi atas hubungan ini. Aku tidak hanya mencintai Ibu Sari, tapi juga siap bertanggung jawab sebagai calon ayah. Kami berdua ingin masa depan yang baik, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk desa ini." Ucapan Raffi memecah suasana. Beberapa warga mulai bersorak mendukung. Tapi ada pula yang semakin keras menentang. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda mengangkat suara, "Kami ingin kepala desa yang bersih dan tidak membawa masalah ke desa ini. Bagaimana kami bisa percaya ibu akan mampu memimpin dengan kondisi seperti ini?" Sari menatap wajah wanita itu, lalu dengan tegas menjawab, "Aku mungkin bukan pemimpin sempurna, tapi aku mencintai desa ini lebih dari siapapun. Aku akan membuktikan bahwa keadaan pribadiku tidak akan menghalangi aku menjalankan tugas dengan baik." Warga mulai terdiam, merenungkan kata-kata Sari. Perlahan, beberapa warga yang awalnya keras mulai menunjukkan tanda menerima pengakuan dan keberanian mereka. Namun, tak semua orang dapat menerima dengan mudah. Musuh politik Sari dayam-dayam merencanakan langkah berikutnya untuk menggoyahkan posisinya. Mereka menyadari bahwa momen ini juga bisa menjadi titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. "Sorry, Don Raffi," pulang dari pertemuan itu dengan perasaan campur aduk lega karena telah mengungkapkan kebenaran. Namun juga waspada menghadapi tantangan yang belum usai. Mereka tahu perjuangan mereka masih panjang, dan bahwa cinta serta kejujuran saja belum cukup untuk melawan beyang-beyang yang terus mengintai di balik pintu desa. Setelah pengakuan terbuka, Bokades Sari dan Raffi di hadapan warga desa, situasi tidak menjadi lebih tenang seperti yang mereka harapkan. Sebalik, perlawanan yang mereka hadapi justru makin sengit dan berbahaya. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, kabar buruk mulai berdatangan. Surat-surat ancaman yang semakin keras ditemukan di depan pintu rumah dinas Sari dan rumah Raffi. Tulisan-tulisan kasar berisi intimidasi, bahkan ancaman akan kekerasan, membuat keduanya harus lebih waspada. Suatu malam, ketika Sari pulang dari rapat koordinasi bersama perangkat desa, sebuah mobil hitam melambat di dekatnya, dan segerombolan pria muncul dari dalam mobil, menatap tajam ke arahnya. Sari segera masuk ke rumah dengan cepat dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdetak kencang, takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Raffi, yang mendengar kejadian itu, merasa marah dan khawatir. Ia mulai mengorganisir beberapa teman dekat untuk berjaga malam, mengawal keamanan Sari secara sukarela. Mereka berkeliling desa, memastikan tidak ada gangguan yang mengancam keselamatan Bukades. Namun, ancaman bukan hanya datang dalam bentuk fisik. Di arena politik desa, lawan-lawan Sari mulai menggulirkan kampanye hitam yang makin menggoyahkan posisi dan kredibilitasnya. Mereka menyebarkan berita palsu dan fitnah yang menyudutkan Sari dan Raffi, berusaha membangkitkan ketidakpercayaan warga pada suatu pertemuan desa yang mendadak diadakan oleh kubu lawan. Para tokoh oposisi menuntut agar Sari mengundurkan diri dari jabatan kepala desa demi ketentraman dan kehormatan desa. Mereka menuduh hubungan Sari dan Raffi sebagai aib yang mencemari nama desa. Sari berdiri tegak, menatap wajah-wajah yang menuntut kejatuhannya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku bertanggung jawab atas kehamilanku dan posisi ini. Aku akan terus berjuang demi desa yang kita cintai." Perjuangan politik ini membuat hubungan Sari dan Raffi semakin diuji. Tekanan dan ancaman yang datang bertubi-tubi membuat mereka harus terus waspada dan saling menguatkan. Namun di balik semua itu, Sari menyadari bahwa ada kekuatan besar yang ingin menjatuhkannya, bukan hanya karena masalah pribadinya, tapi juga karena posisi dan kekuasaan yang ia pegang. Mereka harus siap menghadapi pertarungan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar rumor dan gosip. Malam-malam, mereka kini penuh dengan waspada dan strategi.
Setiap langkah diawasi, setiap kata dipantau. Namun, cinta dan tekad mereka untuk bertahan membuat mereka tetap berdiri kokoh, siap melawan segala ancaman yang menghadang. Desa yang selama ini mengenal Raffi sebagai pemuda miskin biasa, buruh tani yang sederhana, mulai terguncang dengan sebuah kenyataan yang perlahan terungkap. Sari dan Raffi menyadari bahwa tekanan dan ancaman yang mereka hadapi bukan hanya soal hubungan terlarang dan kehamilan, melainkan ada permainan politik dan rahasia besar di balik semuanya. Suatu sore, ketika Sari sedang mengurus administrasi di rumah dinas, Raffi datang dengan wajah serius. Ia mengajak Sari ke sebuah tempat tersembunyi, sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni di pinggir desa. Ada sesuatu yang harus ibu tahu, kata Raffi dengan suara pelan. Ia menatap Sari dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. Sari merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu, rahasia ini bisa mengubah segalanya. Raffi menarik napas panjang. Aku bukan hanya pemuda desa biasa yang ibu pikirkan. Aku adalah anak dari salah satu tokoh penting di desa sebelah, yang selama ini sengaja menyembunyikan identitasku agar aku bisa hidup sederhana dan jauh dari politik. Kotor keluargaku? Sorry Turgot. Matanya membelalak. Kenapa kau menyembunyikannya? Selama ini, Raffi menandak. Karena aku tidak ingin hidup dalam beang-beang kekuasaan keluargaku. Aku ingin menjalani hidup yang jujur dan sederhana. Tapi kini, semua ini menjadi rumit, karena kehadiranku bisa membawa bahaya bagi ibu dan bayi kita. Kenyataan itu membuat Sari semakin paham mengapa tekanan dan ancaman yang mereka terima begitu berat. Ada pihak-pihak yang takut akan pengaruh keluarganya dan ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik. Mereka berdua duduk dalam diam, mencoba mencerna beban baru yang harus mereka tanggung. Namun, meski dengan rahasia besar itu, cinta dan tekad mereka untuk bertahan semakin kuat. Sari berjanji akan berdiri bersama Raffi, apapun konsekuensinya. Mereka mulai merencanakan langkah untuk menghadapi konflik yang lebih besar. Dengan pengetahuan baru tentang identitas sebenarnya Raffi di desa, rumor tentang asal-usul Raffi mulai tersebar secara perlahan, menimbulkan pro dan kontra. Sebagian warga merasa kaget dan ada yang mulai meragukan kesungguhan Raffi, sementara yang lain merasa kasihan karena ia harus berjuang melawan masa lalu keluarganya. Situasi menjadi semakin rumit, karena bukan hanya hubungan Sari dan Raffi yang diuji, tapi juga kepercayaan warga kepada mereka berdua sebagai pemimpin dan figur panutan. Namun, mereka tahu bahwa rahasia ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diperjuangkan. Bersama, mereka bertekad membuka lembaran baru, meski jalannya penuh duri dan tantangan. Malam itu, desa diselimuti kabut tebal. Angin dingin menyusup ke setiap sudut rumah, menciptakan suasana yang mencekam. Di rumah dinas Bukadesari, suasana berbeda dari biasanya. Ia tengah menunggu detik-detik kelahiran anaknya, ditemani Raffi yang setia di sisinya. Namun, yang terjadi di luar dugaannya. Tiba-tiba, suara ketukan keras dan teriakan menggema dari halaman depan. Beberapa orang tak dikenal muncul dan berusaha menerobos masuk. Raffi segera berdiri, melindungi Sari dengan tubuhnya. Tapi dalam kekacauan itu, Raffi disergap dan dibawa pergi secara paksa oleh kelompok itu. Sari yang ketakutan berusaha mengejar, tapi tubuhnya yang sedang lemah tidak mampu berbuat banyak. Teriakan dan tangisnya memecah sunyi malam. Ketika pagi tiba, Raffi menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Desa pun diguncang oleh kabar bahwa Raffi bukan hanya seorang pemuda miskin biasa, melainkan bagian dari kelompok rahasia yang selama ini memantau dan mengawasi kekuasaan desa lain. Rahasia yang lebih besar terungkap. Kehamilan Sari bukanlah hasil hubungan cinta mereka berdua semata, melainkan bagian dari rencana rumit antara keluarga Raffi dan musuh politik. Sari yang ingin menjatuhkan kekuasaan dengan memanipulasi darah keturunan dan garis politik anak yang dikandung. Sari ternyata membawa darah yang sangat berharga secara politik, yang jika lahir dan diakui bisa mengubah peta kekuasaan di wilayah tersebut. Dalam situasi yang makin rumit dan berbahaya, Sari dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Menyerahkan bayi dan rahasia itu demi keselamatan dirinya dan desa, atau melawan risiko kehilangan segalanya dengan mempertahankan anaknya. Namun, yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa bayi yang lahir bukanlah anak kandungnya sebenarnya, melainkan hasil skema pengkhianatan yang melibatkan Raffi dan musuh politiknya, yang selama ini memperalat Sari sebagai pion dalam permainan mereka. Kejadian itu membuat seluruh desa dan bahkan pembaca tercengang. Sari, yang awalnya dianggap korban,
berubah menjadi sosok yang harus berjuang melawan pengkhianatan terbesarnya, sekaligus mempertanyakan semua yang selama ini ia yakini. Cerita berakhir dengan Sari menatap bayi yang baru lahir dengan mata penuh air mata dan kekuatan baru. Bersama untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan, meski jalannya masih panjang dan penuh misteri.